Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan yang paling penting tetap berakal sehat. Ya, saya kira dalam situasi yang kacau balau seperti saat ini menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi yang ternyata bukannya kita situasi malah tenang karena akan terjadi pergantian kekuasaan, malah kacau balau. Nah, ini saya mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini Megawati mengaku membatalkan niatnya untuk pensiun karena dengar ada yang mau ambil alih PDIP. Walaupun tidak menyebut nama, orang sudah bisa menduga siapa yang dimaksud ya. Karena Golkar ini sedang diambil alih dan PBNU juga dipanggil ke istana. Ini terjadi menjelang muktamar PKB. Dan juga Surya Paloh itu diberi bintang kehormatan oleh Jokowi. Akhirnya kita harus menyaksikan bagaimana seseorang yang dipilih dari kalangan masyarakat sipil yang harusnya menumbuhkan civilian value, dia merusak nilai-nilai sipil. Demokrasi adalah nilai-nilai sipil. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Dia memberantakkan sistem politik kita. Padahal dia dituntut, diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengembangkan perpolitikan yang demokratis. Sangat kontekstual untuk menilai sekarang betapa Jokowi sebetulnya dia bilang dia hidup di dalam ruang-ruang kolonial. Yang kita tangkap pada akhirnya dia menyerap nilai-nilai itu. Apa itu nilai kolonial? Ya divide et impera. Membelah untuk menguasai itu. Dia belah PDIP, dia divide PDIP untuk dia impera, untuk dia kuasai. Dia divide Golkar untuk dia impera. Dia divide P3 untuk dia impera. Sekarang dia lagi divide PKB untuk dia impera. Jadi politik divide et impera yang kita kenal adalah politik kolonial, justru itu yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi. Jadi sensasi yang kita dengar dari keluhan Jokowi bahwa dia mesti membangun ibu kota karena dia tinggal di gedung-gedung kolonial di Jakarta, Istana Negara dan Istana Bogor itu. Ternyata dia memang ingin bermukim di situ untuk menyerap nilai-nilai kolonial, yaitu sekali lagi divide et impera. Jadi ini pelajaran pertama untuk memperhatikan bagaimana seseorang yang datang seharusnya bertugas untuk memuliakan demokrasi, akhirnya dia berantakan sendiri. Itu semacam kutukan bagi Indonesia, mesti menerima fakta ini. Karena apapun, ya Jokowi adalah presiden ke-7 yang dipilih oleh rakyat tuh. Tetapi juga tidak mungkin kita hindari satu sikap evaluatif untuk mengatakan dialah presiden ke-7 yang memberantakkan demokrasi yang sudah dibangun oleh presiden ke-5, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3. Jadi sebetulnya soal-soal semacam ini yang membuat kita merasa bahwa ada masalah dengan kemampuan kita untuk menghidupkan harapan tuh. Dan itu yang boleh kita sebut sebagai kutukan bagi mereka yang tidak percaya bahwa apa yang sudah mereka pilih itu akan dikembalikan sebagai hukuman bagi mereka. Nah, sekarang kalau gitu kita bicara PKB deh. Apakah Anda juga melihat indikasi yang terjadi di Golkar itu akan juga dilakukan di PKB? Saya kira korban berikutnya adalah PKB yang akan dibelah juga itu. Bahwa ada masalah dengan Caimin ini oke, itu problem di dalam internal PKB. Tetapi memaksakan kehendak untuk mengendalikan PKB dengan cara memecah belah itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi kepentingan kita bukan pada figur-figur yang ada di Golkar, Erlangga, ya, Caimin segala macam, tapi institusinya sendiri. Golkar sebagai institusi politik, PKB sebagai institusi politik tuh. PDIP sebagai institusi politik tuh, dan partai-partai lain. Jadi pemanfaatan lembaga-lembaga politik ini tidak bisa dilihat oleh Pak Jokowi sebagai investasi di bidang peradaban kan. Dia tetap menganggap ini permainan aja tuh, dan demi apa ya, demi pelanggengan kekuasaan dia. Kan kita bayangkan bagaimana Pak Prabowo misalnya menilai keadaan sekarang. Apakah dia masih mau mengatakan bahwa ini adalah warisan yang bagus yang tidak saya teruskan, yaitu upaya memecah belah partai politik.
Harusnya kita lakukan pembangunan politik. Kalau memang ada keributan-keributan karena politik uang, justru itu yang mesti kita lihat. Bagaimana caranya misalnya mengembalikan sistem pemilihan itu bukan pada pemilihan langsung, tapi pada pemilihan bertingkat misalnya. Untuk menghemat atau untuk mengendalikan money politik. Tapi bagi Jokowi bukan itu solusinya. Bagi Jokowi solusinya adalah dia harus memegang kendali pada semua partai politik. Kan prestasi Jokowi di bidang politik adalah memecah belah partai dan memberantakkan demokrasi. Prestasi Jokowi di bidang ekonomi adalah melipat gandakan utang itu. Prestasi Jokowi di bidang pemerataan adalah menaikkan Gini rasio, disparitas pendapatan betul-betul sangat timpang. Prestasi Jokowi di bidang kebudayaan adalah menganggap bahwa perdukunan itu lebih penting dari rasionalitas. Kan semua itu yang hendak kita tagihkan pada Presiden Jokowi itu. Tapi sekali lagi tentu di backup oleh mereka yang masih jadi pendukung setia beliau dan ingin tenggelam bersama dengan beliau, maka diapungkanlah beliau itu. Kendati daya apung beliau itu makin lama makin rendah, makin hilang. Jadi sekali lagi kita mulai melihat satu psikologi yang berbahaya tuh, yang akhirnya kita temukan pada sosok presiden kita itu Jokowi, dan sosok itu yang akan jadi panutan mereka yang berupaya mengikuti jejak Jokowisme itu kan. Itu yang disebut sebagai Jokowinomics, Jokowisme. Nah, kekonyolan ini akan dicatat oleh sejarah. Tapi sebelum dicatat oleh sejarah, kita masih punya kesempatan untuk menghentikan catatan itu. Saya, Bung Rocky, jujur aja merasa masgul ya, sedih dengan apa yang terjadi di Golkar. Bagaimana mungkin ya partai setua dan sebesar Golkar itu dengan mudah dan juga yang lebih parah, yang tega juga ya, mengacak-acak begitu saja, dan mereka sendiri juga pasrah. Menyerah saja tanpa perlawanan. Ketika Golkar dihancurkan, yang dihancurkan sebetulnya adalah niat kita untuk memulihkan demokrasi. Memang masih ada sisa-sisa lembaga politik yang belum bisa kita ajukan sebagai ukuran demokratisnya Indonesia, tetapi pemeringkat dunia sudah mendudukkan Indonesia di 10 besar demokrasi. Sekarang kita turun lagi tuh, karena kelakuan seseorang yang menghendaki kekuasaannya itu diperpanjang, kekuasaannya itu diturunkan, diwariskan. Karena ini bukan nilai-nilai sipil kan. Civilian value itu artinya memudahkan sirkulasi dipercepat, bukan menghalangi. Sekarang sirkulasi itu dia kendalikan sendiri tuh. Padahal sebetulnya di ujung kekuasaannya Pak Jokowi bisa katakan, oke, saya sudah selesai, silakan Pak Prabowo teruskan, dan saya tidak ingin ikut campur dalam banyak hal. Tapi dia tetap merasa tidak nyaman dan tidak aman kalau dia tidak punya partai, maka dia ambil alih Golkar. Nah, itu akan terjadi tanggal 20 tuh. Jadi semua sistem yang dibangun untuk mengucapkan janji kesetaraan, keadilan, kebebasan, akhirnya tidak bisa kita jadikan jaminan lagi di masa depan. Tidak ada kesetaraan ketika kekuasaan mempreteli sesuatu yang merupakan hak kedaulatan rakyat. Golkar itu bagian dari kedaulatan rakyat. PDIP itu bagian dari kedaulatan rakyat. P3 itu demikian. Tetapi bagi Jokowi ini hanyalah alat untuk memuaskan nafsu kekuasaan dia kan. Tetapi sekali lagi kita mesti ucapkan itu dengan jujur bahwa yang terlihat sekarang ada kebengisan, bahkan kalau kita ucapkan itu, atau kehausan kekuasaan. Buat apa kita memilih pemilu kemarin kalau ternyata seluruh fasilitas yang bisa kita bangun kembali itu dirusak lagi oleh presiden yang seharusnya sudah lengser. Nah, kemampuan inilah yang membuat dunia internasional menilai kita bahwa seolah-olah kita memang tidak beradab atau terlalu kurang beradab untuk masuk dalam peradaban demokrasi kan. Jadi itu juga yang membuat kita menganggap, wah, Pak Jokowi kok senekat itu ya menjebloskan negaranya sendiri ke dalam sistem yang feudalistik, yang otoriter, yang tidak mempedulikan hakikat nilai-nilai demokrasi. Nah, kemampuan berpikir Pak Jokowi apa terbatas? Bukankah Pak Jokowi sudah bertahun-tahun melihat bagaimana negara-negara lain itu ambruk kembali ke dalam sistem totaliter, dan dia ulangi itu di Indonesia? Tapi Bung Rocky kan ada idiom, it take two to tango. Jadi nggak mungkin Jokowi itu mau nari tango sendirian. Nggak mungkin dia mengacak-acak partai sendirian tanpa ada kolaborasi dengan para komprador gitu di internal partai ya.
dapatkah kita bebankan juga kerusakan demokrasi ini pada perilaku elit di partai-partai? Tentu. Kita bisa sebutkan satu persatu mana partai yang masih feodalistik, mana partai yang terpusat sehingga demokrasi tidak ditumbuhkan, mana partai yang keputusannya tidak bisa diakses oleh publik. Jadi semua hal itu bisa kita kembalikan pada kelemahan partai-partai. Nah, kelemahan itu justru dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menguasai, mengendalikan. Karena harusnya Jokowi perbaiki mentalitas partai, perbaiki sistem rekrutmen yang masuk akal, perbaiki kultur politik yang feodalistik. Justru dia memanfaatkan itu dan dia selundupkan kepentingannya ke dalam sistem yang rusak itu. Bukannya dia memperbaiki sistemnya, dia memanfaatkan kerusakan itu untuk kepentingan pribadi dia sebagai pemain politik kan. Jadi mengendalikan partai itu boleh aja bagus, tetapi dalam upaya untuk membesarkan partai, bukan untuk mengerdilkan. Nah, kelakuan Jokowi sepanjang ini adalah mengkerdilkan partai, bahkan membonsai atau apalagi memecah belah. Jadi kesempatan kita untuk melihat lagi di era Pak Prabowo terpaksa mesti dibangun lagi satu sikap demokratis, harus sikap yang menghormati institusi politik yang kita sebut partai politik. Ya, itu beban yang berbahaya karena Pak Prabowo mungkin akan fokus pada politik luar negeri, sementara di dalam negeri akan diberikan pada Gibran, lalu Gibran nggak mampu untuk memperbaiki sesuatu yang dirusak oleh ayahnya, kan begitu logikanya kan. Jadi kesempatan kita untuk mengevaluasi Pak Jokowi masih terbuka, dan mungkin PDIP bisa ambil langkah yang lebih konkret untuk mulai mempersoalkan di DPR. Karena ini cuma soal inisiatif tuh, dan basis dukungan pada mereka yang ingin mulai mempersoalkan cawe-cawe Jokowi, sebetulnya cawe-cawe yang sebetulnya intinya adalah pemberantakan demokrasi oleh si presiden sendiri, itu bisa dimulai dinarasikan kan. Kan ini demi kepentingan bersama, bukan soal kepentingan bersama, demi kepentingan akal sehat berbangsa, itu intinya tuh. Nah, kemungkinan ini masih terbuka, masih ada 2 bulan ke depan, dan tentu Pak Prabowo juga mulai melihat dengan jeli, menapis mana bagian yang baik dari Jokowi dan bagian yang buruk. Kan awalnya Pak Prabowo pasti akan menganggap semua yang dibuat oleh Pak Jokowi itu baik. Tetapi realitas politik dalam 2 bulan setelah pemilu itu menunjukkan bahwa banyak hal yang buruk dan busuk sebetulnya yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Terutama hilangnya penghormatan terhadap otonomi atau kedaulatan partai-partai. Bung Rocky, situasi ini kan sangat berbahaya ya bagi masa depan demokrasi Indonesia ya. Bila ini terus kita biarkan gitu ya. Kita mesti simpulkan bahwa ambisi politik Pak Jokowi itu seolah-olah atau faktanya unstoppable. Kayak ketagihan kekuasaan, kayak minum air laut dan dahaga terus kan. Dan siapa yang harus hentikan itu? Ya kedaulatan rakyat. Bagaimana kedaulatan rakyat itu diucapkan? Ya dengan memobilisasi opini. Bagaimana mobilisasi opini itu bisa berubah menjadi titik perubahan? Ya demonstrasi. Kan mahasiswa juga tahu dalil semacam itu kan, buruh juga tahu dalil semacam itu. Dan partai-partai politik yang masih mampu untuk mengendalikan masanya supaya tidak turun ke jalan, mungkin juga satu waktu akan melepaskan masanya untuk turun ke jalan. Karena transparan sekali bagaimana Presiden Jokowi itu memanipulasi demokrasi itu. Transparan sekali bagaimana Presiden Jokowi itu memanfaatkan semua celah yang dia tahu bisa disperindikan itu untuk mengejar dan menghalau lawan politiknya kan. Bagus betul kalau Jokowi bilang saya akan memimpin pemberantasan korupsi mulai dengan hukum positif, dengan hukum pidana, bukan dengan tukar tambah politik dan mengancam lalu mulai memeras demi kepentingan dia sendiri. Jadi kelihatannya Golkar nanti itu juga akan dikendalikan oleh Jokowi karena ya dengan mudah lah kalau orang mengatakan bahwa ya Golkar itu stabil, dia punya meritokrasi, sistem profesional, iya, tetapi kondisi semacam ini bisa menyebabkan Golkar bikin munaslup dan rubah anggaran dasar supaya Jokowi dimungkinkan untuk dipilih sebagai ketua partai. Jadi itu option terakhir tuh yang pasti akan dipilih oleh Jokowi itu. Dan itu yang akan membuat kita gigit jari melihat bagaimana partai-partai ini akhirnya harus merelakan seluruh kemewahan kedaulatan rakyat yang dipercayakan pada mereka itu habis dikuras oleh seseorang yang namanya Jokowi. Baik Bung Rocky, salam akal sehat, salam akal sehat.